Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali lagi pada saat ini kita berjumpa di dalam peribadatan kita pada saat ini. Dan sebelumnya kita akan benarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan doa dalam doa. Kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu Bapa, memohon pimpinan dari kuasa Roh Kudus-Mu agar supaya jemaat yang mendengarkan di rumah maupun orang lain ya Bapa memahami, mengerti akan uraian firman Tuhan yang akan hamba sampaikan, dan juga kiranya Engkau memampukan hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar supaya dimampukan untuk menyampaikan atau menguraikan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, tidak terasa pada saat ini kita sudah berada di penghujung tahun atau di bulan yang terakhir di tahun 2020. Saat ini sudah bulan Desember di minggu pertama. Dan pada saat ini kembali kita akan belajar dalam kebenaran firman Tuhan dalam tema Natal memperbaharui kasih kita. Saya akan ambil dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ketiga berkata seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, dari teks pembacaan firman Tuhan kita bisa mengetahui siapa Yesus itu. Dan sesuai dengan tema kita pada saat ini, Natal memperbaharui akan hidup kita. Bagaimana cara kita itu dibaharui? Hanya melalui kelahiran Yesus Kristus. Baru kita manusia dapat dibaharui, karena hanya Yesus yang dapat dan sanggup memperbaharui akan hidup kita umat manusia. Tidak ada yang lain Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dan bagaimana cara Dia untuk bisa memperbaharui kita? Terlebih dahulu kita akan mengetahui siapa Yesus. Ya, siapa Yesus sebelum Dia berinkarnasi atau praeksistensi. Kalau kita melihat di dalam pembacaan kita Yohanes pasal yang pertama ayat yang 1 ayat yang kedua, kita akan melihat pada mulanya adalah firman. Dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Semua berawal dari firman. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman itu dalam bahasa adalah logos. Menuju pada satu hakikat, yaitu Yesus Kristus. Jadi dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, berarti di awal dunia ada, firman itu adalah Yesus Kristus. Dalam artian bahwa Yesus itu sudah ada sebelum penciptaan. Apalagi dikatakan pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dikatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dalam artian bahwa berarti Yesus atau Kristus bersama-sama dengan Allah pada saat itu. Jadi sebelum dunia dijadikan, Kristus sudah bersama-sama dengan Allah. Tetapi kita harus ketahui, ini bukan dalam dua oknum, tetapi dalam dua pribadi pada satu oknum. Karena Yesus itu adalah Allah sendiri. Dikatakan Yesus itu adalah Allah sendiri, bukan yang lain. Berarti Yesus itu adalah pribadi Allah atau oknum Allah. Ya, dalam pribadi yang kedua. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita. Sebelum dunia dijadikan, Yesus itu sudah bersama-sama dengan Allah. Karena apa? Karena Yesus itu adalah Allah. Dan juga Yesus itu adalah Sang Pencipta. Yesus itu adalah Sang Pencipta. Yesus itu yang terlibat juga di dalam penciptaan bumi ini. Dan segala apa yang ada di dalamnya. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini menuju pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Hakikat Yesus Kristus. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Dan tanpa Dia, tanpa Yesus, tidak ada satupun yang telah jadi. Ingat, tanpa Yesus tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa hakikat Yesus Kristus itu adalah satu hal yang sangat penting dalam penciptaan. Karena apa? Tanpa Yesus Kristus tidak ada satupun yang jadi.
Berarti bisa dikatakan bahwa bumi ini dan dan semua yang berada di dalamnya diciptakan hanya oleh karena Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya, kita melihat ada poin-poin yang di situ. Kita melihat ada poin-poin yang dikatakan di situ. Kolose 16. Kolose pasal pertama ayat 16, firman dan terjemahan firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Kristus sendiri adalah pencipta. Jelas dikatakan, Yesus sendiri adalah pencipta. Mencipta siapa? Mencipta saya dan semua yang berada di dalamnya. Yang menjadikan segala sesuatu di langit dan di bumi. Menjadikan segala sesuatu yang dikatakan apa? Di langit. Yang menyangkut di langit itu siapa? Dan apa? Yang menyangkut di langit adalah ciptaan dari Allah, yaitu Yesus juga terlibat di dalamnya, adalah makhluk hidup. Ada burung-burung di udara dan lain sebagainya. Dan juga ada di bumi, menyangkut makhluk hidup yang berada di bumi, di mana hakikat Yesus Kristus ada di dalam penciptaan tersebut. Semuanya dijadikan oleh Kristus. Semuanya dijadikan oleh Kristus. Ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Sangat jelas dikatakan bahwa ya, Kristus itu pencipta yang ada di langit dan yang ada di bumi, diciptakan oleh Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah bagi dirinya dan bagi kemuliaannya. Selanjutnya pada ayat yang ke-17, Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, Ia ada terlebih dahulu. Dikatakan bahwa Dia sudah ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia sudah ada terlebih dahulu. Dalam artian kita melihat mengindikasikan bahwa Yesus itu sudah ada. Ya, sebelum penciptaan Yesus itu sudah ada. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum penciptaan Yesus itu sudah ada, memberitahukan kepada kita bahwa Yesus itu adalah kekal. Karena Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat ternyata Yesus itu adalah pencipta. Karena Dia adalah satu pribadi, tetapi dalam satu oknum, yaitu Allah. Asal Yesus dari mana, Bapak Ibu? Yesus berasal dari surga. Yohanes pasal pertama ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Siapa yang datang dari atas? Menuju pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada oknum lain yang datang dari atas selain satu pribadi, itu Yesus Kristus. Asal Yesus dari mana? Asal Yesus dari surga. Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jadi, sebelum hidup kita ini dibaharui, kita sudah tahu siapa Yesus itu. Karena Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan Yesus itu berasal dari surga. Tempatnya di surga, bukan di bumi. Dari surga Dia berinkarnasi, datang ke dalam dunia. Mengindikasikan, memberitahukan pada kita bahwa Yesus itu adalah pribadi yang kekal. Hakikatnya adalah kekal. Karena Dia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Kita melihat akan kekekalan dari Yesus Kristus. Mika 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dengan sudah sangat jelas memberitahukan pada kita, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Ingat, permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, menuju pada suatu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Ternyata Yesus itu sudah ada. Dari sononya Dia sudah ada.
Kita melihat juga kekekalan akan Yesus Kristus. Yesaya 9 ayat yang kelima. Saya akan bacakan kita semua. Sesungguhnya seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah dikaruniakan bagi kita, dan pemerintahan akan ada di bahunya. Namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Dikatakan apa? Bapa yang kekal. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu adalah Bapa yang kekal? Lihat kalimat sebelumnya. Sesungguhnya seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah dikaruniakan bagi kita, dan pemerintahannya akan ada di bahunya. Siapa dia? Berarti Yesus Kristus yang dikatakan Bapa yang kekal menuju pada satu hakikat, yaitu pribadi anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Ternyata Yesus itu adalah satu pribadi, adalah di dalam hakikat kealahannya. Bagaimana dia bisa memperbaharui hidup kita? Dia dari surga datang turun ke dunia. Kalau Yesus tidak kekal, berarti dia tidak ada sebelum penciptaan. Jadi Yesus bukannya baru ada setelah dia menjelma menjadi manusia atau berinkarnasi menjadi manusia, tetapi dia sudah ada. Oleh karena dia bisa berinkarnasi menjadi manusia, dan dia datang ke dalam dunia, dia terlahir ke dalam dunia untuk mau memperbaharui akan kehidupan kita umat manusia, agar supaya kita hidup di dalam kasih Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih hamba sudah menyampaikan akan firman-Mu, dan sekiranya para pendengar yang berada di rumah diberkati dengan firman yang sudah disampaikan, mengetahui bahwa Yesus itu sudah ada sebelum penciptaan, dan Yesus itu adalah kekal, dan Yesus itu dari surga datang ke bumi untuk memperbaharui akan kehidupan umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, agar bisa menikmati akan kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.